Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Zila Qur'annya, Zian Nuha At-Thoriq, dan saya Wafiq Ayu Azizah. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang ilmu pengetahuan, kajian Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, kajian Quran Surat Al-Isra ayat 36, kajian Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, dan kajian Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, tentang asbabun nuzul Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Terdapat dua riwayat yang menerangkan asbabun nuzul Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, dari Ibnu Jabir, riwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan bahwa dahulu ketika para sahabat melihat ada orang yang datang, maka mereka menyempitkan tempat duduknya di sisi Rasulullah dan tidak memberi tempat kepada orang itu. Sehingga turunlah ayat ini, yang artinya berlapang-lapanglah dalam majelis. Yang kedua, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil bahwasanya ayat ini turun pada hari Jumat. Pada saat itu, orang-orang berperang di Badar berdatangan, sementara tempatnya sempit. Adapun orang-orang yang sudah ada di situ tidak memberikan kelapangan tempat sehingga mereka hanya berdiri di atas kaki mereka. Munasabah Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 12. Kedua ayat tersebut memiliki keterkaitan. Pada ayat ke-11 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan agar orang-orang yang beriman memberikan kelapangan tempat di dalam majelis ilmunya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pada ayat ke-12 Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman ketika ingin mengadakan pembicaraan khusus, yakni berupa pertanyaan sahabat dengan Nabi Muhammad, maka orang-orang yang beriman itu haruslah memberikan sedekah terlebih dahulu kepada orang-orang yang miskin. Analisis isi kandungan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa di dalam ayat 11 Surat Al-Mujadalah mengandung tuntunan akhlak mengenai perilaku dalam majelis agar keharmonisasian dalam satu majelis dapat tercipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu oleh siapapun itu, maka berlapang-lapanglah, yaitu berusaha keraslah meskipun harus memaksakan diri untuk memberikan tempat kepada orang lain dalam satu tempat pengkajian ilmu. Apabila diperintahkan untuk memberikan tempat duduk kepada orang lain, maka lakukanlah dengan ikhlas atau sukarela. Adapun Soleh, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Fahrudin dan Arba'ul Fauziyah, menjelaskan bahwa isi kandungan Al-Mujadalah ayat 11 berhubungan dengan etika dan sopan santun.
pendidikan, yakni ada dua kajian, secara tekstual dan secara kontekstual. Secara tekstual, dalam pandangan Al-Quran, ilmu menjadikan manusia lebih tinggi kedudukannya daripada makhluk yang lain. Dengan ilmu, manusia dapat menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Yang kedua, kajian kontekstual. Dalam meraih ilmu pengetahuan, membutuhkan yang namanya alat. Alat yang digunakan dalam memperoleh ilmu pengetahuan yaitu ada panca indera dan juga akal. Ada beberapa sarana yang dapat digunakan dalam mendapatkan ilmu, yakni ada pendengaran, percobaan, pengamatan, eksperimen, intelijensi, dan juga daya nalar. Yang selanjutnya tentang Quran surat Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Selanjutnya tentang analisis isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 36. Al-Maraghi dalam tafsirannya mengatakan bahwa Quran surat Al-Isra ayat 36 ini memberikan tuntunan bahwa dilarang mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang hal itu, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Bahkan Qatadah menjelaskan, janganlah seseorang mengatakan mendengar sesuatu padahal ia belum pernah mendengarnya, janganlah ada yang mengatakan melihat sesuatu padahal dia belum pernah melihatnya, dan jangan pula mengatakan mengetahui sesuatu padahal ia sendiri belum pernah mengetahuinya. Dari satu sisi, tuntunan ayat ini mencegah sekian banyak keburukan seperti tuduhan, sangka buruk, kebohongan, dan kesaksian palsu. Di sisi lain, ia memberikan tuntunan untuk menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai alat-alat untuk meraih ilmu pengetahuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zian Nuha, kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang alat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi, menjadikan orang yang engkau menjadikan khalifah di bumi, menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memuji dan menyucikan namamu, kata malaikat. Dia berfirman, sesungguh aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Selanjutnya, analisis isi kandungan. Menurut Profesor Dr. Hamka dalam surat Al-Baqarah ayat 30, bahwa Allah berfirman akan mengangkat sebuah khalifah di bumi, maka terjadilah soal tanya jawab antara Allah dan malaikat. Dan ingatlah tatkala Tuhan engkau berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi ini, yaitu Adam. Nah, mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami ini, seorang malaikat ini, memuji engkau dan memuliakan engkau dan menyucikan engkau. Dia berkata seperti itu. Lalu Allah pun berkata, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, gitu. Nah, para malaikat menganggap bahwa diri mereka lebih
patut gitu memangku kekuasaan sebagai khalifah itu, karena mereka makhluk yang selalu bertasbih memuji dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Eh, Allah Subhanahu wa taala pun tidak membenarkan perkataan mereka. Allah pun menjawab bahwa Allah Maha mengetahui yang tidak akan diketahui oleh para malaikatnya. Nah, apapun yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan diketahui oleh mereka, termasuk pengangkatan khalifah ini, Adam alaihissalam, menjadi khalifah di bumi gitu. Adapun yang dimaksud dengan kekhalifahan Adam alaihissalam yang di bumi, yaitu kedudukannya sebagai khalifah di bumi ini gitu ya kan, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan mensejahterakan bumi serta memanfaatkan gitu segala apa yang ada di bumi. Nah, para ulama pun telah mengatakan bahwa pemimpin itu harus memiliki ilmu pengetahuan adil, berilmu yang memungkinkan untuk melakukan sebagai hakim, dan mempunyai kemampuan untuk beristihad, tidak memiliki cacat tubuh apalagi yang minus itu ya kan, ataupun berpengalaman cukup, dan juga tidak pilih kasih dalam menjalankan amanatnya gitu kan, jadi seorang pemimpin. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Zila Qur'ania. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan Quran surat Al-Baqarah ayat 247. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan manal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jims. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas dan juga Maha mengetahui. Selanjutnya ada munasabah ayat 47 Al-Baqarah menyebutkan, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum talut malik. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan manal malk. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jims. Wallahu yu'ti mulkuhu may yasha. Wallahu sami'un alim. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan kehendaki memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa Dia yang dikehendaki, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui.
Ayat ini juga diperjelas oleh ayat surat Ali Imran ayat 26 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya yaitu ada analisis kandungan. Menurut tafsir Tahlili, Samuel mengatakan kepada Bani Israel bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Talut dalam Bible Saul sebagai raja. Orang-orang Bani Israel tidak mau menerima Talut sebagai raja dengan alasan bahwa menurut tradisi yang dibolehkan, dijadikan raja hanyalah dari kabilah Yehuda, sedangkan Talut itu dari kabilah Bunyamin. Lagi pula disyaratkan yang boleh menjadi raja itu harus seorang hartawan. Sedang Talut bukan dari seorang hartawan. Talut diangkat menjadi raja atas pilihan Allah. Karena itu Allah menganugerahkan kepadanya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa, sehingga ia mampu memimpin Bani Israel. Yang kedua ada tafsir menurut Wajiz. Nabi atau ulama mereka akhirnya mengabulkan permintaan tersebut, dan Nabi mereka berkata kepada mereka sebagai bentuk pengabulan permintaan mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja atau komandanmu. Mereka, khususnya para pembesar, menjawab dengan nada sinis, bagaimana mungkin Talut memperoleh kerajaan atau kekuasaan atas kami dan memimpin kami dalam pertempuran, sedangkan kami dengan segala kebesaran yang kami miliki seharusnya lebih berhak atas kerajaan atau jabatan itu daripadanya, dan dia juga tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi mereka menjawab, Allah telah memilihnya sebagai raja kamu dan memberikan kepadanya sesuatu yang menjadikannya layak menerima tugas itu, yaitu kelebihan ilmu untuk memahami strategi perang dan fisik yang kuat agar mampu menjalankan tugas berat tersebut. Nah, yang terakhir ada tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Muhammad ibnu Ahmad al-Mahal. Kata Nabi mereka untuk mereka, sesungguhnya Allah mengangkat Talut bagi kamu sebagai raja. Jawab mereka, bagaimana? Artinya betapa ia akan berperan menjadi raja, padahal kami lebih berhak terhadap kerajaan ini daripadanya. Dia bukan dari keturunan raja-raja atau bangsawan, dan tidak juga dari keturunan nabi-nabi. Bahkan dia hanyalah seorang tukang samak atau seorang gembala. Sedangkan ia pun tidak diberi kekayaan yang mencukupi, yakni yang amat diperlukan untuk membina atau mendirikan sebuah kerajaan. Kata Nabi untuk mereka, sesungguhnya Allah perasan memilihnya seumpama rajamu dan menambahnya pula keluasaan dan keperkasaan. Bagian dalam kejujuran dan tubuh, memang giliran itu dialah sekelompok Israel yang fading berilmu, fading gagah dan fading berakhlak, dan Allah mengikhlaskan kerajaannya untuk siapa yang dikehendakinya, suatu fitrah yang tidak seorang pun mampu menjelang menghalanginya, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Allah lebih patut meyakini karunia-Nya itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.